Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang ada? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Natsnya akan diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Rekan-rekan menyimak ya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Doa Bapa kami bagi orang Kristiani itu sudah sangat ngetren ya Bapak Ibu Saudaraku. Doa Bapa kami adalah satu-satunya yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya. Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam doa Bapa kami itu ada 7 permohonan. Di dalam 7 permohonan itu dibagi kembali menjadi 2 bagian besar. Bagian yang pertama itu untuk kemuliaan Tuhan, dan bagian kedua adalah untuk kepentingan manusia. Kita akan pilih masing-masing isi dari doa Bapa kami. Doa singkat yang Tuhan ajarkan dimulai dengan sebutan Bapa. Mengapa ya? Mungkin orang berpikir, kok Bapa sih ya? Bapa kami yang di surga, maknanya Allah adalah pencipta langit dan bumi, telah menganggap kita sebagai anaknya. Kita diangkat sebagai anaknya. Wow, sungguh bahagianya ya Bapak Ibu Saudaraku, jika saya suatu hari terus ketemu golong merat gitu ya, terus dia bilang, Marta, lo gak jadi anakku. Wah, sangat luar biasa bahagianya ya. Tapi ini lebih dari segalanya, karena Bapa di surga empunya kerajaan surga dan kebenarannya. Kita kembali ke topik semula. Bapa kami yang di surga ini memiliki makna bahwa penciptaan Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Dia adalah Bapa kita. Jadi hubungan kita dengan Allah telah dibaharui, ya toh, kita menjadi anak-anak Allah. Bapa yang di surga, anak-anak Allah dengan bahagia, dengan bangga menyebut Bapa. Kasih Bapa tidak akan lari dan jauh dari kebenaran. Ingat, saat kita berdoa tidak lepas dari kebenaran Allah. Yang kedua, ini semua untuk kepentingan Allah ya. Dimuliakanlah namamu dalam hidup kita. Kita harus memuliakan Allah, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan di dalam setiap kehidupan. Tidak hanya dalam kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu adalah surga. Tempat orang yang setelah meninggal dia akan ke sana. Tapi jangan khawatir, kerajaan surga, kerajaan Allah itu dapat kita nikmati di bumi ini. Loh, kok bisa ya? Iya, kerajaan surga berbicara damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran Allah. Kalau kita memiliki semua itu, kerajaan Allah hadir di hati kita. Kita tebarkan kasih itu kepada sekeliling kita. Kita merasakan sukacita Allah itu hadir di dalam hati kita. Dari bagian yang pertama, doa Bapa kami, dari kata Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini untuk kepentingan Allah. Maka Bapak Ibu, di dalam doa kita tidak boleh egois. Kita harus mengutamakan kepentingan Allah di dalam kehidupan ini. Bapa kami yang ada di surga, kita sebagai anak-anaknya, kalau berdoa tidak hanya untuk memupuk kekayaannya saja, tapi kita mementingkan kerajaan Allah. Bagian Allah terus
harus kita doakan setiap hari supaya kemuliaan Allah itu turun atas seluruh keluarga kita, turun atas seluruh bumi, tempat kita bekerja, tempat kita bernaung, selalu dilindungi dan diberkati Tuhan tentunya. Bagian yang kedua adalah permohonan, berisi tentang kebutuhan manusia. Manusia memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun kita diberikan hikmat akal budi, tetap kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Permohonannya tentang kepentingan di hadapan Allah itu sah-sah saja, karena Allah tahu kebutuhan manusia dan segala kekurungannya. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Berarti Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengerti kalau manusia itu membutuhkan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, berdoa dan berusahalah. Berdoalah kepada Allah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Tetapi jangan lupa, tidak boleh bermalas-malasan, tapi harus bekerja dengan rajin. Kalau teman-temanmu bekerja dengan sepenuh hati, kamu harus lebih daripada itu. Bekerja dengan sepenuh hati, dengan jiwa yang bersukacita, senantiasa. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa kita sadari, doa kita terhalang karena kita tidak pernah mengampuni orang di sekitar kita. Kita merasa tersakiti dan kadang-kala kita lupa, kita juga sering menyakiti orang lain. Betul nggak? Betul ya Bapak Ibu ya. Memang sulit mengampuni, tapi kita akan belajar bersama-sama minta Allah Kudus untuk memampukan kita, untuk mengampuni sesama kita, mengampuni keluarga kita, supaya doa kita tidak terhalang. Ingat, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat, Allah adalah kasih dan kita adalah anaknya, maka kita dituntut untuk mengasihi. Kasih Bapa ada saat kita mengasihi sesama kita. Dan selanjutnya, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Bebaskanlah kami daripada yang jahat. Mengapa kita berdoa seperti ini? Bapak Ibu, tanpa kita sadari, manusia itu tidak lepas dari dosa, yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka saat kita berdoa, kita lantunkan permohonan, Tuhan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa, ya. Tapi kita harus menghindari dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus menghindar dari dosa. Tetapi kita harus berdoa, Tuhan bebaskanlah kami dari pencobaan, hal-hal yang jahat terhadap kami. Karena roh jahat sangat senang kalau manusia itu berbuat dosa, memberontak Allah. Doa sebenarnya itu bukan suatu rutinitas. Terkadang umat Kristen ini berdoanya hanya rutinitas saja. Kalau perlu, dia mencari Tuhan. Tapi kalau enggak perlu, doanya jarang-jarang gitu ya. Ada orang yang datang ke saya seperti ini. Bu, ajari saya berdoa. Saya kalau disuruh berdoa itu kagak bisa gitu. Saya bingung, mau doa apa? Grogi, keringat dingin, bercucuran gitu ya. Kehidupan kekristenan tidak bisa lepas dari doa. Karena doa itu nafas hidup kita sebagai orang beriman. Ingat, satuan ada di dunia ini. Dia mengajarkan doa Bapa kami. Doa yang tidak egois. Tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri. Doa yang hanya ingin kepentingan kita saja yang dipenuhi oleh Tuhan. Tapi doa untuk kepentingan Allah. Biarlah kerajaan Allah itu ada, hadir, dinikmati banyak orang. Dengan keberadaan kita tentunya. Menjadi berkat di sekeliling kita. Berdoalah untuk kepentingan Allah. Berdoalah untuk kepentingan pribadi. Berdoalah untuk sesamamu. Berdoa itu adalah tempat kita mengadu kepada Allah. Kita orang yang lemah, tanpa Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena Allah sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Kita patut bersyukur dan bangga kita dijadikan anak-anaknya. Berdoalah senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara.
Jangan kalau berdoa waktu makan saja. Kita berdoa, ada waktu-waktu khusus kita datang kepada Allah. Doa tidak hanya dihafal Bapak Ibu. Doa juga tidak hanya terlalu berkata-kata indah dan puitis. Doa itu keluar di dalam hati. Doa itu ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Kalau hari ini yang mendengar siaran saya sudah lama tidak berdoa, mungkin berdoanya hanya doa makan, doa mau tidur. Tuhan Yesus kayak mau tidur, amin, selesai. Bertahun-tahun seperti itu berdoa kok di gereja saja. Baca firman Tuhannya juga arang-kading, jarang-jarang kalau sempat gitu ya. Hari ini kita akan membenahi diri di awal tahun. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa orang benar besar khasiatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.